Baik, selamat datang di Praktikum Teknik Tenaga Listrik Modul Transformator. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan dan cara kerja alat ini. Modul transformator ini setelah dihubungkan dengan listrik 3 fasa, maka akan mendapatkan listrik. Nah, di sini dia akan menyalakan panel yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu dari tombol ini, dari panel ini akan ke bawah menuju ke transformator. Nah, kemudian dari transformator itu masuk primer, kemudian keluar menuju ke sekunder yang ada di sebelah kanan. Kita nyalakan dulu tanpa menggunakan koneksi ya. Kita lihat listriknya menyalakan panel yang ada di sini. Kemudian ini ada menunjukkan listrik 3 fasa ya, namun tampilannya hanya satu persatu. Bisa Anda lihat dengan menggunakan kamera kedua. Bisa Anda lihat di bagian ini adalah tegangan pada phase saja. Di sini ya ada indikatornya phase saja, berarti ini adalah phase ya, tegangan pada phase. Itu adalah pada line 1. Jika saya tekan bisa berubah-ubah. Dia berkisar di antara 220 sampai 228 ya. Nah, kemudian jika saya tekan lagi dia akan menuju ke VLL, yaitu artinya adalah line to line ya, tegangannya lebih tinggi yaitu sekitar 390-an, dan jika saya tekan ini ada dua ya, line 1 dengan line 2, kemudian kombinasinya line 2 dengan line 3, kemudian terakhir adalah 1 dengan 3. Jika semuanya menyala berarti rata-rata yaitu di sekitar 392 volt ya. Kemudian di sisi kanan ini sama ya, sebetulnya ini displaynya menunjukkan ini adalah ampere, namun saat ini nilainya 0 karena tidak ada beban yang dihubungkan ya. Ini jika Anda lihat di sini ada L1 sama di sini ya, ini adalah ininya. Nah, ini sementara masih 0. Jika kita nanti hubungkan dengan transformator dan hubungkan dengan tegangannya, maka akan muncul arusnya. Dan di sini adalah wattmeter sama ya. Dia kalau menunjukkan 3 berarti rata-rata, dan kemudian yang jika saya tekan ini dia akan menampilkan satu persatu. Itu saja panel untuk sebelum primer. Kita lihat di bagian bawah sini dia adalah primer. Selanjutnya kita akan memasang listrik ini dari primer menuju primer dari transformator dan menuju kembali ke sekundernya. Kita membutuhkan 3 kabel ya. Ya, ini ada 3 kabel. Kita sesuaikan dulu, namun ingat Anda harus mematikan dulu tegangan listriknya. Ini saya matikan. Ya, kemudian hubungkan sesuai warnanya agar kita tidak bingung ya. Supaya aman saya hubungkan dulu dari sini. Merah ke R, kuning ke S, dan ini ke T. Ini ke sini. Setelah serangkaian primer terhubung, maka kita akan membutuhkan rangkaian lagi menuju ke sekunder. Untuk sekunder ini pilihannya kita 2, yaitu menggunakan star atau delta. Kita gunakan delta dulu. Jadi kalau delta kita menghubungkannya menggunakan rangkaian dengan bentuk segitiga ya. Nah, kita membutuhkan banyak kabel karena delta itu agak rumit cara menyambungnya. Mari kita lihat. Untuk merangkai delta kita hubungkan dulu sekunder ini sesuai dengan warnanya. Kemudian 3 ini harus kita rangkai dulu dengan menggunakan kabel jumper ya. Kita butuh 3 kabel jumper.
Ini saya sudah ambil 3 kabel jumper, kemudian kita hubungkan sesuai dengan skematik rangkaian delta. Baik, bisa dilihat di sini ada 6 konektor. 6 konektor ini menunjukkan masing-masing lilitan ya. Kita tahu bahwa transformator itu terdiri dari lilitan dan ini adalah lilitan untuk 3 fasa, maka kita hubungkan bentuknya sesuai dengan teori yang pernah kita bahas, maka ini akan dihubungkan membentuk sebuah segitiga. Yang pertama paling mudah adalah kita menghubungkan U2 dengan W1. Kemudian U1 dengan V2. Dan yang terakhir adalah W3 dengan V1. Setelah kabel jumper terpasang, kita hubungkan kabel konektor sekunder ini menuju ke masing-masing lilitan. Nah, untuk warnanya, ini warna biru kita hubungkan ke sini. Dan kemudian merah ke bagian paling ujung yang ada di sini. Dan yang terakhir tengah ya, kuning. Setelah semuanya terhubung, kita coba tes lagi menyalakan modulnya. Bisa Anda lihat pada bagian ini memiliki nilai tegangan. Listrik yang ini terbaca sebagai 130 volt ya, pada bagian sekunder. Dan tentu ini masih bernilai 0 karena belum dihubungkan dengan beban. Namun pada bagian ini kita bisa manipulasi sesuai dengan konfigurasinya, apakah Anda mau membaca line to line atau line to neutral. Pada saat ini posisinya adalah line to line. Jika ingin membaca line to neutralnya, kita bisa ubah dengan menggunakan switch yang ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat sekarang tegangannya akan berubah menjadi line to neutral, yaitu sekitar 74 sampai 77 volt. Akan saya kembalikan lagi ke line to line. Selanjutnya kita tinggal menyambung dengan beban. Untuk beban pertama kita akan gunakan beban resistor. Untuk menghubungkan beban, ingat bahwa kita menggunakan rangkaian delta. Maka beban juga mengikuti rangkaian delta. Mari kita hubungkan. Di sini kita sudah melihat sebuah beban ya, ada 3 variasi, yaitu beban resistor 1, 2, dan 3. Kita gunakan 1 ya. Nah, untuk ini Anda lihat pada gambar ini ada gambar resistor. Nah, kita tinggal hubungkan ini sehingga dia membentuk delta. Polanya sama dengan merangkai ini. Resistor ini sama seperti merangkai ini ya, transformator tadi ya. Kita hubungkan masing-masing sehingga dia membentuk segitiga. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita ambil kabel untuk menghubungkan pada bebannya. Nah, ini kita hubungkan. Setelah beban resistor pasang sesuai dengan konfigurasinya yaitu delta, kita tinggal menyalakan MCB ini ya. Nah, saat ini trafo mendapatkan beban yaitu resistor. Kita lihat arus pada masing-masing line bernilai sekitar 38.
0,38 ampere, dan di sini wattnya sudah meningkat. Dan di sini Kospi-nya ada, dia bernilai 0,975, mendekati 1. Yang artinya beban resistor memiliki Kospi mendekati 1. Namun ingat bahwa pada prakteknya tidak ada beban yang benar-benar murni. Jadi nilainya sudah mendekati 1, itu adalah nilai ideal untuk sebuah beban resistor. Nah, kita tinggal mencatatkan data yang ada di sini pada tabel. Kita ulangi pada beban kapasitor, maka akan didapatkan Kospi yang berbeda. Mari kita coba. Di sini kita sudah mendapatkan beban kapasitor, akan kita rangkai menjadi rangkaian delta. Setelah beban kapasitor terpasang, mari kita cek bagaimana Kospi-nya. Bisa kita lihat bahwa Kospi-nya bernilai 0,174, yang artinya dia 90 derajat ya. Dan tandanya dia adalah lead, jadi dia mendahului, fasenya 90 derajat mendahului. Namun sekali lagi bahwa nilai ini tidak ideal karena itu hanya di teori. Lihat lead. Untuk jenis beban yang terakhir, kita akan mencoba untuk beban induktor. Beban induktor sudah terpasang, mari kita lihat bagaimana nilai Kospi-nya. Bisa dilihat di sini nilai Kospi-nya adalah 0,326 dan dia bernilai lag. Jadi dia memiliki nilai sebetulnya adalah 90 derajat ya. Fasenya tertinggal 90 derajat dan dia lag. Baik, itu tadi adalah bagaimana kita mengambil data pada transformator dengan menggunakan rangkaian delta pada transformatornya dan pada bebannya. Untuk beban sebetulnya adalah beban bisa kombinasi, namun yang kita tunjukkan di sini yang bisa kita praktekkan adalah rangkaian tunggal, beban tunggal. Untuk beban kombinasi akan banyak ya caranya, itu lebih mudah jika kita praktekkan dalam lab langsung. Sekian dari saya untuk praktikum pengoperasian modul transformator ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.